Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tokoh sejarah pada masa kerajaan Islam dan peninggalannya. Materi kali ini untuk kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku. Sebelumnya, mari kita simak cerita berikut ini. Berkunjung ke Museum Sejarah. Sekolah Adelia mengadakan wisata ke Museum Sejarah di daerah sekitar tempat tinggalnya. Di Museum Sejarah itu, banyak terdapat peninggalan sejarah seperti patung dan artefak. Banyak pula peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam di Indonesia, seperti kaligrafi dan buku sastra Islam. Di sana juga terdapat miniatur kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Demak. Pemandu wisata menjelaskan tentang tokoh sejarah pada masa Islam serta peninggalan-peninggalannya. Tokoh sejarah tersebut antara lain Sultan Malik As-Saleh, Iskandar Syah, dan Raden Patah. Adelia dan teman-temannya memperhatikan dengan seksama. Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan dari pemandu wisata. Tidak lupa, mereka mencatat hal penting yang disampaikan. Adelia sangat senang karena hari ini ia bisa mengetahui sejarah pada masa kerajaan Islam serta peninggalan-peninggalannya. Namun, ketika bersiap untuk pulang, Adelia melihat beberapa temannya mencoret-coret tembok museum tersebut. Adelia langsung menegur teman-temannya. Ia berkata bahwa kita tidak boleh mencoret-coret tembok museum dan harus menghargai tokoh-tokoh sejarah serta peninggalannya. Nah, teman-teman, bagaimana menurutmu sikap teman Adelia yang mencoret-coret tembok? Apakah itu perbuatan yang baik? Tentu saja tidak, karena kita harus menghargai tokoh sejarah serta peninggalannya. Nah, sekarang coba teman-teman tuliskan cara menghargai tokoh sejarah dan peninggalannya. Buatlah tabel seperti berikut ini di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh sejarah pada masa kerajaan Islam dan peninggalannya. Kerajaan Islam mulai berkembang di Indonesia setelah kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah. Daerah di Nusantara yang mendapat pengaruh Islam pertama kali adalah Aceh. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Aceh yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Berita tentang adanya kerajaan Islam di Nusantara diperoleh dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang saudagar dari Venesia, Italia. Marco Polo berkunjung ke Samudra Pasai pada tahun 1292. Ia menyebutkan bahwa di Perlak, yakni salah satu daerah di Aceh, telah banyak orang yang menganut Islam. Selain itu, berita penyebaran Islam di Nusantara juga didapat dari Ibnu Battuta, seorang pengembara dari Persia yang singgah di Aceh pada tahun 1345. Ia mengatakan bahwa penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara massal pada abad ke-14 Masehi. Hal itu seiring dengan munculnya tokoh-tokoh Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Sebelum menganut Islam, Sultan Malik As-Saleh bernama Murah Silu. Beliau merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Saat masa pemerintahannya, beliau memperluas daerah kekuasaan sampai daerah Tamiang, Balek Bimba, Samarlangga, Simpang Bulah Telang, Perlak, dan Takus.
Setelah wafat, beliau dimakamkan di Samudra Pasai. Di atas makamnya dibangun batu nisan yang berciri Islam. Batu nisan tersebut menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua yaitu Iskandar Syah. Iskandar Syah merupakan pangeran dari Majapahit yang melarikan diri saat Perang Paragreg. Beliau mendatangi suatu daerah di Semenanjung Malaya. Kemudian, daerah tersebut dinamakan Malaka dan menjadi kerajaan Islam. Beliau memerintah pada tahun 1396 sampai tahun 1414. Yang ketiga yaitu Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri Kesultanan Demak pada tahun 1478. Beliau lahir di Palembang. Pada usia belasan tahun, beliau berlayar ke Pulau Jawa untuk belajar di Ampel Delta. Setelah Raden Patah wafat, beliau digantikan oleh Pangeran Trenggono yang diangkat menjadi raja. Selanjutnya, berikut ini merupakan peninggalan masa kerajaan Islam yang saat ini masih bisa kita jumpai. Antara lain ada masjid, kemudian ada kaligrafi, ada keraton dan istana, ada makam dan batu nisan, ada seni sastra Islam, serta ada perayaan keagamaan. Nah, itu tadi teman-teman pembelajaran kita mengenai tokoh sejarah pada masa Islam serta peninggalannya. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.